gambaran. Selanjutnya akan disampaikan sambutan dan pemaparan oleh Bapak Arif Rahman sebagai Subkoordinator Kelompok Bidang Pengembangan Program dan Pemantauan Evaluasi. Kepada Bapak Arif, disilakan Pak. Ya, makasih Bu Karisma. Ya, saya izin akan men-share Pak profil kami. Jadi kami ada mungkin yang kita sampaikan terkait dengan pusdiklat kami. Terus nanti secara teknis akan disampaikan oleh Bu Hesri dan teman-teman terkait dengan simulasi maupun penilaian terkait dengan akreditasi. Itu yang ingin kami sampaikan di sini ya. Jadi ini juga bagian dari kami untuk berkenalan dengan Bapak Ibu para mitra strategis kami. Kira-kira itu paparan yang ingin kami sampaikan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Bapak Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 3 Jakarta, Pak Yunaldi STMT, Bapak Indra Gunawan SEME Kasih Penyelenggaraan, dan Pak Krista Putranto SEMT Kasubag TU, dan juga Bu Hestri Rohaya ya, di tempat kami beserta tim semua yang ada di Pusdiklat PBJ LKPP. Jadi perkenalan ini Pak, kita Pusdiklat ini baru berdiri istilahnya seperti itu. Dan kita punya renstra ya, yaitu ingin di dalam misi kami di dalam renstra tersebut yang baru ingin mengelola SDM PBJ yang adaptif. Nah, karena itu kita cari-cari cara yang bagaimana untuk mengelola SDM PBJ yang adaptif ini. Jadi cara yang barangkali paling tepat adalah melalui pembelajaran yang modern, terpadu, terkini, berkelanjutan. Jadi kita perlu tekankan harus modern juga di sini. Cara yang lama lebih kepada training development, ya kita mulai geser ke arah learning development. Ya, jadi konten-konten pembelajaran ini juga harus diperkaya. Begitu juga caranya ya. Caranya juga harus bisa menyentuh kepada collaborative learning. Ya, dengan dibantu oleh teknologi yang ada. Nah, dengan begitu, cara yang modern yang kita terapkan harapannya nanti akan lebih cepat SDM PBJ ini dapat pengetahuannya, harapannya seperti itu, dan pengetahuan yang ada itu bisa terkini. Jadi modern terpadu itu akan membantu SDM PBJ ini mendapatkan pengetahuan terkini dan bisa secara berkelanjutan itu mereka improve. Nah, ini yang kita harapkan di sini. Jadi alat yang kita harapkan nanti di sini yang membantu juga dari adanya learning platform yang memadai ya, dari LMS, KMS, dan ada weblink. Nah, ini saya sekilas memperlihatkan journey Pusdiklat, Pak. Kalau boleh dibilang ini baru seumur jagung berdirinya, yaitu tahun 2017 ya pembentukannya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan juga ISO, Sistem Manajemen Mutu. Kemudian di tahun 2018 kita juga sudah diakreditasi oleh LAN. Jadi kita dapat kewenangan untuk melakukan akreditasi sebagai pembina teknis dan fungsional. Termasuk juga mendapatkan memperpanjang atau merawat ISO di sini. Tahun 2019 kita mendapatkan penilaian role model pelayanan publik kategori sangat baik oleh Menpan RB. Dan kemudian indeks kepuasan masyarakat tertinggi di LKPP.
Jadi ini pencapaian 2019. 2020 ya kita dapatkan peringkat 1. Ya Pak, sama dengan tadi Bapak yang sampaikan. Ini ada penghargaan dari LAN sebagai lembaga diklat teknis fungsional berprestasi. Jadi kita kenapa ngikuti juga penilaian dari LAN seperti ini dan yang lainnya. Kita tidak bermaksud untuk gaya-gayaan, Pak, tapi kita berharap dengan mengikuti ada perhatian karena anggaran kita ini dipangkas, Pak, hampir 60%. Jadi ya anggaran sekarang itu 4 miliar kira-kira gitu ya. Jadi kalau tahun depan juga 4 miliar juga rencananya seperti itu. Nah kalau seperti ini jalannya agak susah. Padahal kalau kita lihat masalah di pengadaan itu karena kompetensi SDM dan itu kebanyakan masalah korupsi itu di pengadaan. Dan itu juga karena inkompetensi di SDM-nya. Nah ini yang mengganggu kami ya istilahnya dengan Pak Kapus kami ya kita caranya mendapat perhatian ya ikut ini lomba, ikut penilaian. Kalau nomor 1 kan ya itu harapannya diperhatikan dan sudah ada perhatian. Jadi dari pembinanya Pak Penas juga sudah dapat perhatian. Jadi ini salah satu cara Pak kami mendapat perhatian ya ikuti ini. Ketika nomor 1 kan paling enggak bisa menjadi katakan role model atau konsepnya sudah teruji sehingga kita bisa mendapat perhatian, dananya juga ada lagi kan gitu harapannya ya. Sumber dayanya juga didukung. Ya, apalagi dengan programnya Pak Presiden untuk keunggulan SDM di sini kan yang diharapkan. Nah, ini sedikit sekilas cerita Pak terkait dengan perkembangan SDM di berbagai negara. Jadi ini ada tanpa melihat benderanya atau negaranya, bahwa pengembangan SDM di PPJ, di pengadaan ini, di berbagai negara, itu kalau pertama yaitu dari negara-negara yang miskin ya. Jadi di negara-negara miskin ini korupsi merajalela dan juga karena ada lack kompetensi. Jadi memang pengadaan ini ya identik ya dengan penyimpangan korupsi, Pak. Jadi itu nggak bisa dipungkiri. Sehingga produk yang dihasilkan barang atau jasanya itu sifatnya masih high cost dan low quality. Dan di sini banyak terjadi diskresi. Jadi ini elemennya ini diskresi dan tidak efektif melakukan pengecekan. Pengecekan itu ya sama kalau di tahapan tender gitu ya Pak. Itu kan ada SOP-nya atau mungkin yang common praktisnya itu cara mengeceknya seperti apa. Sehingga ini banyak diskresi dan banyak juga tidak dilanggar mengenai pengecekannya. Nah ini menimbulkan high cost dan low quality. Ini di pengadaan publik ya. Nah kemudian sudah mulai mengasuh ke negara berkembang ya. Law ini aturan ya, bukan hukum yang kita maksud ya. Jadi sudah misalkan Perpres, Permen, Perlem itu aturan, ini law. Jadi sudah ada yang mengatur ya. Jadi rule-nya, aturannya sudah ada. Nah, di sini korupsi sudah mulai berkurang, terus kompetisinya sudah mulai ada di sini. Jadi ada sedikit pengetahuan di sini. Nah, ini tapi tidak efektif ya. Ini efektif di pengecekannya. Nah, ini SOP-nya yang istilahnya sifatnya taktikal ini belum terbangun di sini. Nah, ini menghasilkan medium cost dan low quality. Nah, berikutnya bergeser ke teknikannya sudah mulai ada di sini. Ini di negara-negara maju, ya. Aturannya sudah ada, ya. Jadi aturannya tetap ada di sini, ya, seperti kayak Perpres, Permen, katakan seperti itu ada. Nah, efektif ceknya sudah dilakukan, ya. Jadi efektif ceknya sudah dilakukan. Nah, ini tetap ada korupsi, tetapi yang lebih banyak kebocoran itu karena inkompetensi. Ya. Jadi faktor inkompetensi ini yang membuat masih boros. Ya. Ini negara berkembang ke negara maju seperti ini kejadiannya. Ya. Efektif ceknya sudah terjadi.
Dan ini dihasilkan ada medium cost dan medium quality di sini. Nah, kemudian di negara yang padat dengan servis ya, jadi negara industri nanti ya bergeser kepada servis ya, padat dengan servis di sini. Organisasinya sudah menggunakan organisasi pembelajaran ya. Terus sudah cara-caranya mengacu kepada model-model bisnis yang ada. Ini diskresi malah sering dilakukan. Jadi karena apa? Teknologinya sudah berkembang sehingga aturan itu pasti lari ke belakangan. Tidak bisa di depan ya. Jadi teknologinya cara bisnisnya berkembang lebih duluan. Dan itu dimungkinkan, dibolehkan di sini ya. Jadi tidak didesain oleh aturan. Jadi aturannya mungkin lebih ke prinsipal aja yang kalau ingin mengatur di sini. Dan ini efektif ceknya juga dijalankan ya. Karena mendapatkan ilmu-ilmu yang terkini, sehingga mendapatkan low cost dan high quality di dalam produk barang jasanya. Nah ini yang kita mimpikan ya, di bawah SDM pengadaan ke depan itu dibekali dengan aturannya nggak terlalu banyak gitu law-nya. Jadi aturannya yang mendasar saja. Nah kemudian cara kerjanya itu efektif check-nya dijalankan ya. Jadi efektif check-nya itu bisa dengan di-drive oleh by system, harapannya seperti itu. Nah, sekarang sudah mulai nampak kan seperti SPSE, sudah dikenalkan, misalkan koreksi aritmatik sudah tidak ada lagi. Nah, harapannya ke depan efektif check-nya itu akan terus dilakukan di-drive oleh sistem. Nah, ini yang kita harapkan dengan begitu SDM-nya tambah kompeten sehingga bisa mendapatkan low cost dan high quality. Nah, ini yang menjadi harapan kita ya. Nah, berikutnya Pak, di tahun era 90-an, 2000 ke bawah ya barangkali ya, ketika aturan pengadaan itu masih belum tertuang resmi ya, kalau Perpres itu kan 98 ya, tapi tahun 90-an ke bawah, itu aturan pengadaan itu masih bagian daripada DIPA ya, Undang-Undang Keuangan. Ya. Kegiatan pengadaan itu sifatnya hanya clerical ya, jadi cuma administrasi belaka. Nggak ada ilmunya, Poja juga panitia pengadaan itu ya asal-asalan ya, sekedar formalitas gitu ya. Ya itu tadi yang kita lihat itu di kuadran 1 tadi ya. Nah itu ya akhirnya ya boros kan, kebocorannya juga tinggi di sini ya. Nah kemudian sudah di tahun 98 ada Perpres ya, sudah menginjak kepada taktikal. Jadi sudah dikenal panitia lelang, ada ilmu tender di sini. Sudah dilakukan organisasi yang terpisah dengan PPK, ada check and balance-nya dijalankan, ya agak diputus rantai pengadaannya di sini, sehingga ada agak lebih baik di sini, ada taktikalnya yang sudah jalan. Nah kemudian ketika teknologi berkembang ya, karena pengadaan itu cepat terganggu oleh teknologi, karena dia usahanya intermediasi menghubungkan antara pengguna dan penyedia, ya seperti kayak bank, antara peminjam dengan yang dipinjami. Jadi usaha ini gampang diganggu ya, oleh teknologi. Jadi semakin lama mata rantai pengadaan itu dipersingkat oleh teknologi. Nah karena itu ya ini sudah berpikir kepada strategik, cara-caranya dirubah. Jadi sudah mulai dikenalkan namanya e-katalog. Jadi bayangkan Bapak Ibu kalau pengadaan misalkan mobil di seluruh Indonesia jumlah paketnya ada 4.000 atau 5.000 paket atau 10.000 paket ya. Dengan e-katalog bisa 1 paket dilakukan ya. Begitu juga obat. Obat kalau setiap rumah sakit berapa? Katakan ada bisa 10.000 paket ya. Dengan e-katalog kita bisa jadikan 1 paket. Ini strategik. Nah, inilah yang terus berjalan ya. Nanti ada teknologi blockchain dan sebagainya, udah arah ke kognitif. Nah, tentunya kalau berubah begini terus, ya SDM-nya harus mengikuti, kan begitu ya. Nah, sehingga mereka yang bekerja di sini, yang di pekerja kasar di sini, ini harusnya beralih kepada white collar worker ya, pekerja putih dalam artian mereka yang misalkan jadi Poja atau PPK nanti yang sifatnya
rutin pekerjaannya berpindah kepada yang strategik di sini, dia geser di sini. Nah ini kalau satu sisi ini ada tantangan di sini untuk menggeser kemampuan. Katakan sudah jadi Pokja ya, tapi 2 tahun 3 tahun lagi Pokja yang dengan yang sekarang itu beda ilmunya nanti bisa terjadi. Nah ini yang kita geser juga. Nah begitu juga kita tantangan kedua, kita unit kecil, dianya di Jakarta, kita menghadapi dari Sabang sampai Merauke. Ya jumlahnya besar, Pak. Bayangkan sekretaris camat itu PPK, Pak. Pak camat itu PA, kan gitu ya. Belum kepala sekolah, ya itu PPK misalkan. Nah ini kan jumlahnya juga besar ya. Belum lagi dari misalkan Kementerian PU juga ya. Nah tantangan berikutnya adalah ternyata yang ada di pengadaan yang perlu paham pengadaan itu bukan hanya yang mereka yang bekerja, yang di leveling ini Pak, misalkan Pokja PPK tadi dari Sabang Merauke, tetapi lingkungannya juga harus disadarkan, ya. Jadi para APH, para pelaku usaha, ini para pejabatnya juga disadarkan ya. Jadi pembelajaran juga harus masuk ke sini juga. Begitu juga harus disiapkan yang unggul, ya. Yang unggul ini harus kita siapkan juga pembelajaran di pengadaannya. Agar apa? Ketika ada kompetisi global, kita juga siap di pengadaan publiknya lebih baik lagi. Nah, ini semua ini bisa dilakukan kalau kita menggunakan teknologi. Jadi kita coba terapkan dengan learning platform yang tentunya yang terpadu, modern. Ya. Di sini ada LMS, Learning Management System. Ya, jadi di dalam ini ada konten-konten pelatihannya. Nah, di sini ada KMS, Knowledge Management System. Masalah-masalah yang timbul sehari-hari, kemudian carikan solusi, ya, terus kemudian ilmu itu berkembang, masuk ke sini ya. Jadi ini bisa nambah terus-menerus ini untuk meningkatkan kapasitas kapabilitasnya. Nah, kita harapkan juga di dalam learning platform ini ada akses kepada lembaga-lembaga pelatihan yang mungkin terbaik harapannya di sini ya. Sehingga dengan satu learning platform ini ibaratnya satu pintu, Pak. Satu pintu orang mengenal pelatihan pengadaan pemerintah itu bisa di sini loh, harapannya seperti itu. Nah, kenapa kita melakukan ini semua? Ya, di samping karena ada tantangan yang tadi di sini, ada peluang di sini bahwa 170 juta penduduk kita sudah melek internet ya, hampir 98% ya. Jadi kita ya, harus bergeser ke sini. Ini yang kita sediakan ya. Nah, ini kira-kira ini Pak. Targetnya ya Pak. Siapa saja yang perlu dilatih di sini. Ada yang tahapan di awareness. Ya, ini penting karena ini terkait dengan para pemangku kepentingan di pengadaan barang jasa pemerintah. Kita tidak bisa hanya fokus di mereka yang bekerja di pengadaan, Pak. Karena kalau yang di sini tidak disadarkan di awareness ya pengaruh juga. Yaitu para C-level. C-level ini istilahnya manajemen chief level, baik itu PA, KPA, eselon 1, 2, 3, ini disadarkan. Disadarkan itu bukan dalam artian yang negatif, tapi supaya timbul rasa memiliki yang lebih baik lagi. Caranya bagaimana? Kita sedang masuk ke diklat PKN, Pak. Jadi sudah ada welcome dari LAN untuk masuk ke diklat PKN. Jadi materi pengadaan itu masuk di sana. Nah, begitu juga yang tim pendukungnya entah Pokja, PPK yang masih CPNS tadi di Lacar, kita masuk ke dalam konten di diklat Lacar. Sudah ada welcome di sana ya. Kemudian juga untuk pelaku usaha. Nah, kita lakukan dengan pelatihan bagi pelaku usaha. Apalagi sekarang Pak Jokowi ada untuk UKM, kita juga ada khusus untuk UKM, kita dorong ada program pelatihannya. Kemudian juga ada terkait dengan e-katalog, Pak. Jadi untuk pelaku usaha yang mau masuk ke e-katalog, kita juga siapkan. Nah,
kemudian juga yang tingkat dasar Pak, yang sekarang ini nanti kita buat namanya profisiensi ya. Jadi apa namanya tidak terlalu kaku seperti sekarang misalnya. Karena ini shift levelnya awareness nantinya. Lebih ke edukasi di sini. Sehingga termasuk untuk pengadaan publik Pak yang kita luncurkan. Nah, pelatihan-pelatihan ini Pak didesain dengan cara masif open online course MOC. Jadi dimanapun, kapanpun bisa melakukan pelatihan dan mendapat sertifikat elektronik, Pak. Jadi tidak harus menunggu adanya jadwal pelatihan. Jadi desainnya mengarah ke sana nanti. Ini untuk level awareness-nya. Kita desain seperti itu ya. Dan kemudian yang di leveling di sini. Ini adalah yang mereka yang bekerja. Dari Sabang sampai Merauke, cara kerjanya harusnya sama. Ketika hari ini ada aturan baru, gitu ya, harapannya ya paling nggak seminggu sudah mampu melakukan dengan aturan yang baru. Nah, caranya bagaimana? Tentunya di learning platform kita konten terkait dengan BIMTEK, KMS harus ada juga, kan gitu ya. Di samping juga ada konten terkait dengan training ya, yang basic dasarnya kompetensi. Nah, kita menggunakan SKJ ya, yang kemarin SKK ini sekarang SKJ. Di sini ada level 2, level 3, ya kan, level satunya di tingkat dasar tadi. Ya, level 2 itu untuk pertama, kemudian level 3 itu untuk muda. Ya. Nah, ini ada ditambah konten KMS untuk continuous learning. Nah, kemudian yang unggul yang jumlahnya sedikit juga kita siapkan ya. Ini yang mereka menduduki para C-level terkait dengan pengadaan seperti Chief Procurement Officer yaitu kepala UKPBC, para kepala bidang ya atau balai-balai UKPBC misalkan. Agar mereka menjadi kepala UPBC selain handal juga punya visioner. Ya, misalkan seperti itu. Ya, kemudian para Jafung Madianya, nanti kalau ada utama kita siapkan yang utama. Kemudian para ahli pengadaannya yang mendesain proses bisnis pengadaan di masing-masing organisasi yang berbeda. Para narasumber, para pengajar pengadaannya kita siapkan, kita bekali. Yaitu kita bekali dengan suatu akses gitu ya melalui learning platform tadi. Ini dengan international training, contohnya dengan CIP, IPSCM, ini di luar, yang udah best practice di dunia internasional. Ada procurement academy, kalau ini hanya sekedar informasi, kalau di dalam negeri itu ada misalkan Undip, S2 pengadaan dan logistik. Kemudian ada yang pelatihan yang kompleks, seperti KPBU, tender internasional, dan sebagainya. Kemudian juga bisa mengakses jurnal pengadaan. Karena ada book sharing ya banyak di internet yang mana yang bagus nanti kita akan kodifikasi, kita buat aksesnya ya supaya mereka yang mau unggul ini kita siapkan ya. Akses pembelajarannya juga. Nah, ini harapannya nanti satu pintu Pak di learning platform yang kita harapkan. Nah, kita dalam melakukan positioning di Pusdiklat LPPP, tadi kita sudah singgung Pak, bahwa kita itu LKPP tadi itu kan di pusat saja ya, nggak ada di daerah. Jadi organisasinya ini kecil Pak, untuk Pusdiklat ini kan 1 eselon 2 dengan 2 eselon 3 ya, sebelum sekarang berubah Pak, tidak ada eselon 3-nya. Jadi ya dananya sekitar itu Pak, 4-5 miliar ya, sebelumnya 8 miliar atau 10 miliar ya. Ya nggak banyak Pak. Jadi kita punya tantangan yang besar tadi ya. Jadi kita melihat masalah-masalahnya banyak gitu kan. SDM banyak yang tidak inkompeten gitu. Terus kemudian sisi lingkungannya juga belum sehat, ya kita sehatkan. Nah, tentunya ini pengaruh kepada posisi yang kita mau pilih di mana ya. Dari segala ilmu inovasi itu kira-kira
kita pilihnya ini yang mana yang cocok untuk kita ya. Jadi kita lihat masalahnya, kita lihat ilmu inovasinya yang cocok. Nah, kita pilihnya yang paradox innovation ya. Jadi ini suatu gambaran ya, paradox innovation ini adalah sesuatu yang berlawanan, tetapi tidak berlawanan, bahkan saling menguatkan. Ini satu contoh, mobil semakin hemat energi, tetapi tenaga semakin meningkat. Ya, biasanya itu kalau hemat energi, tenaganya kurang, Pak. Ya, tapi udah menjadi kenyataan sekarang. Inovasinya arahnya ke sana. Sehingga mobil-mobil yang begini jadi unggul produknya kan. Apalagi kemudian ada yang radikal dengan listrik kan gitu ya. Ternyata bukan hanya tenaganya yang meningkat saja, tetapi bahan bakarnya lebih hemat gitu. Dan harganya lebih murah. Ya. Nah, kalau yang kita dapatkan inovasi yang seperti ini, kita menjadi produk yang unggul. Nah, itu metafora, itu simbol yang kita coba bawakan di sini. Ya, kalau kita ngomong di Renstra itu visi itu kadang nggak banyak orang paham itu. Perlu harus dibawakan dalam satu simbol supaya ada satu pikiran antara manajemen dengan jajarannya. Karena dengan membawa simbol-simbol itu cara gerak pikiran kita akan sama, mengarah ke sana. Sehingga ide-ide teman-teman yang lainnya bisa dalam konteks arahnya sama ke sana. Yang itulah membawa organisasi itu menjadi besar. Nah, ini contohnya yaitu simbol itu adalah pada kenyataannya kita organisasinya besar, Pak, karena yang kita urusi SDM dari Sabang sampai Merauke. Nah, adanya tadi aturan-aturan yang baru, teknologi yang baru, ini kan harusnya bisa cepat bergerak menyesuaikan kondisi yang ada. Nah, biasanya organisasi besar itu lambat bergerak, tetapi kita challenge di sini, bagaimana organisasi besar tetapi gesit bergerak. Nah, ini inovasi yang kita harapkan. Caranya bagaimana? Nah, ini dengan digitalisasi pembelajaran. Jadi, learning platformnya diadakan, ada KMS, LMS, tadi Webly. Nah, sehingga pembelajarannya bisa dilakukan secara masif, sehingga geraknya lebih cepat. Ya, tidak harus dengan pelatihan resmi, tapi dengan nanti belajar di KMS, informal gitu ya, itu meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Kemudian juga kita juga tingkatkan ya kolaborasi ke knowledge contents, yaitu dengan World Bank, UNDP ya, ini donor-donor ya. Nah ini mendanai terkait dengan pengadaan ya kita open ya, kita terbuka. Sehingga kita diperkaya pengetahuannya ya, materi-materi yang ada. Nah, kemudian kita juga tingkatkan jejaring pelatihan. Jadi yang ini yang belum ada, yang kita harapkan ada nanti termasuk dengan yang di dalam negeri ya. Kita harapkan misalkan Kementerian PUPR ya punya pelatihan, saya juga pernah dulu pejabat inti satuan kerja kan gitu. Nah, kita open, Pak. Jadi kalau masuk aksesnya ke sini silakan. Saya senang gitu. Jadi saya harapkan malah. Jadi nanti dalam portal kami link-link yang sesuai dengan untuk pembelajaran di pengadaan itu harapannya masuk, Pak. Harapannya itu. Jadi mungkin tidak hanya sebatas ini kita bekerja sama, Pak. Bisa dalam yang lain nanti kita bisa kerja sama, saling membuka. Sehingga harapannya satu pintu informasi pembelajaran pengadaan itu bisa diwujudkan ya. Di tempat lain ya barangkali bisa sesuai kontennya itu bisa dilakukan. Nah kemudian simbol yang kedua yang kita bawa di sini adalah ide yang kedua, kita ini unit kecil. Ya. Biasanya jangkauannya cuma Jakarta, Pak. Nah kita tantang di sini menjadi inovasi, bagaimana unit kecil tapi jangkauannya semakin luas. Ini yang mindset yang kita bawa ya dari jajaran kita. Jadi caranya adalah bagaimana? Ya kita harus jadi enabler jadi di sini. Ya contohnya dengan Bapak sekarang ini kita lakukan agregasi sehingga Bapak bisa self working harapannya untuk memenuhi pelatihan PBJ tingkat dasar bisa otomatis ya. Karena SOP-nya sudah ada, sumber dayanya sudah ada ya. Tinggal nanti masuk ke dalam sistem ya kan. Nah, itu bisa standar mutunya juga dijaga. Ini harapannya
kita bisa lakukan. Biasanya kalau lembaga pelatihan itu di seluruh Indonesia ya mungkin paling besar punya lembaga diklatnya ada 15 ya, katakan 20. Nah, tanpa kita punya lembaga pelatihan, kita punya 90, Pak. Kira-kira itu. Jadi cara-cara enabler itu yang kita jalankan. Nah, kemudian kita juga bagaimana kecil tapi jangkauannya luas, yaitu kita harus juga ciptakan ya community driven-nya, penggerak di pengadaannya, pengetahuan pengadaan ya. Jadi masalah-masalah itu adanya di lapangan, Pak. Jadi ilmu itu datangnya dari banyakkan masalah. Jadi bagaimana itu menjadi solusi kemudian menjadi growing. Dan untuk cara growing-nya itu bagaimana polanya kita buat dan kemudian menjadi platform tersendiri. Sehingga ini menjadi sharing bagi yang lainnya. Sehingga dengan begitu ilmu pengadaan bisa tersalurkan secara lebih baik lagi. Nah, berikutnya adalah ya bagaimana mereka yang bekerja di pengadaan kan tidak satu profesi ya. Bisa jadi Pojak, PPK, dan lain-lain ya. Bagaimana personalisasi pelatihan itu bisa dilakukan? Ini challenge berikutnya. Mereka misalkan dari Pojak pindah jadi PPK ya. Jadi ilmunya PPK juga perlu mereka tahu dibekali ya. Jadi ini yang men-challenge kami ya, termasuk konsep ini yang kita utarakan ya dalam penilaian ya. Nah ini strategi-strateginya Pak, diantaranya kita lakukan. Nah ini ada program pelatihannya, ada pengembangan bahan ajal multi interaktif, ada OJT dan sebagainya. Ada pengembangan fasilitator ada, nanti kita akan lihat. Ada kerjasama dengan instansi Lemdik BPSDM juga kita lakukan terus. Nanti dengan kerjasama dengan pembina ya, SDM pembina. Contohnya kalau keuangan nanti juga sama, pembina terkait dengan keuangan yang beririsan dengan pengadaan. Kita juga hadirkan dengan konstruksi ya, pembina konstruksi di PU, kita juga harapkan kita hadirkan untuk melengkapi ilmu pengadaan di sini. Nah kemudian pelaksanaan diklat biasa, nah kerjasama dengan perguruan tinggi melalui kuliah umum, program akademik kita lakukan, dengan mitra internasional juga kita lakukan. Ya, ini ada strateginya. Nah ini kita menginjak ya, jadi cara kita memang ketika kita nggak tahu ya dari ternyata idenya sama dengan apa yang diharapkan dari LAN, Pak. Bukan karena ini ya yang besar-besar kalah, misalkan Pusdiklat Pas itu kan besar nomor berapa ya, nomor 2 ya. Nah kira-kira itu, tapi mungkin ide kami cocok dengan apa yang diharapkan oleh LAN. Jadi kita ingin menggeser, bukan menghilangkan, yaitu dari training development ke learning. Yang selama ini learning-nya itu nggak ada. Ya, karena kenapa kita lakukan demikian? Ini dunianya sudah berubah, Pak. Di mana udah era VUCA, apalagi ada namanya blessing in disguise ya, karena pandemi kan gitu. Cara belajarnya juga berubah, gitu ya, banyak berubah. Sehingga cara-cara learning development itu yang kita kembangkan. Sekarang kan sudah menjadi suatu fenomena ya, kalau kita lihat di kampus ya, ternyata yang dari online course gitu ya, itu kalau di IT itu banyak diminati daripada di kampus, sudah mulai ada fenomena itu. Jadi kalau ingin menjadi talent yang spesial itu kadang-kadang nggak perlu ijazah kampus kadang. Ya contohnya kayak di Google sendiri itu Pak, itu membuka lowongan pekerjaannya itu Google itu istilahnya perusahaan nomor 1 itu tidak melihat sertifikat dari kampus juga kan. Nah ini ya kampus itu tetap penting, tetapi yang namanya homeschooling dan sebagainya ya belajar sendiri itu menjadi fenomena sekarang ini. Apalagi Pak atau Mas Menteri juga menyatakan kampus merdeka. Begitu juga yang di LAN itu untuk diklat lacarnya nanti ke depan itu juga akan di rating gitu ya, belajarnya juga bukan sebentar 1 tahun, kontennya ada di sana. Nah, udah mengarah kepada mungkin learning development di sana. Nah ini yang kita mengarah ke sana ya, agar kita perkaya ya cara mereka kapan aja, di mana aja bisa belajar secara sendiri ya. Di samping kalau untuk yang pelatihan inti harus melalui tetap training.
Jadi pelatihan inti yang basic kompetensi itu tetap harus ada trainingnya. Tapi yang sifatnya pengayakan bisa nanti secara belajar sendiri. Nah ini ada perjalanannya Pak. Kita di tahun 2010 masih classical training. Nah di sini sudah mulai piloting tatap muka online tahun 2017. Ini dulu masih di pengembangan. Ini sudah ada LMS-nya lebih baik lagi. Kemudian di tahun 2020 sekarang ini kita semuanya sudah full e-learning di sini. Karena pandemik ya. Nanti kalau apa yang sudah kembali new normal ya, itu nanti bisa blended nanti. Tapi tidak kembali ke klasikal. Jadi blended dan full learning. Kemudian sudah bicara kita ada smart learning-nya di sini. Nah ini new Pusdiklat yang kita harapkan di sini bahwa di samping ADI konsepnya dijalankan, ini kita memposisikan sebagai Smart Pusdiklat yaitu ada integrated system untuk collaborative learning dan knowledge management. Nah ini ada platformnya, ada 3 platform yang kita harapkan bisa membantu untuk mereka melakukan continuous learning. Jadi tidak hanya di saat pas pelatihan, ketika magang ataupun lainnya juga bisa mengakses dari learning platform yang kita buat. Nah ini kira-kira gambarannya nanti ke depan ini untuk training implementasinya. Jadi di sini dibutuhkan digital learning di dalam membuat cara pembelajarannya. Tadi kita singgung mengenai CPPP Pak ya, jadi pelatihan untuk pengadaan publik. Mungkin sebentar lagi sudah selesai. Itu sudah menggunakan MOOC di mana di dalam membuat MOOC itu harus ditulis juga manuskripnya, videonya juga harus cocok dengan konten-konten pembelajaran, dengan perilaku, indikator perilaku yang kita harapkan. Jadi ini perlu ada digital learning. Ya. Di sini yang meng-create khusus atau pelatihan-pelatihan berbasis kepada MOOC ya, yang kapan aja, di mana aja bisa melakukan pelatihan sendiri. Nah, di sini ada learning operatornya, di sini tetap ada learning, ada pengajarnya. Ini yang pelatihan kompetensi, pelatihan inti itu tetap untuk dihadirkan di dalam blended learning. Ya. Nah, ini ada juga mengenai MONEF-nya. Nah, ini continuous learning yang kita harapkan ini seperti ini ya. Jadi 10% ini hanya untuk di dalam kelas, kira-kira seperti itu. Atau ini secara online, tatap muka online. Yang 20% ini belajarnya bisa dari KMS dan sebagainya, 70%-nya dari praktek. Ya. Dan ini ada suatu dialog yang diharapkan. Jadi proses mentoringnya tetap dijalankan, coachingnya dijalankan. Jadi kalau untuk pelatihan Javung seperti itu Pak, itu ada ya berperan sebagai mentor, coach, dan fasilitator ada di sana semua. Sama seperti yang di tempat Bapak ya sama. Jadi tapi ini adalah bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi mereka ada komunitasnya juga, mereka untuk bisa saling bekerja juga secara berkelompok atau mandiri. Nah ini smart learning platformnya yang kita sedang bangun ya, karena kita butuh pendanaan tadi. Ya. Dengan misalnya nanti ada akses dengan pusdiklat teknis terkait misalkan. Jadi kalau nanti belajar K3 konstruksi, mungkin ada info di sini. Kalau nanti PPK yang sudah jadi PPK mau belajar atau ditunjuk jadi PPK konstruksi gitu kan, ingin belajar K3 konstruksi harapannya bisa ada akses kan gitu. Nah ini yang nanti ke depan ya bagaimana akses itu bisa ada misalkan. Atau di sana ada pembelajaran yang sifatnya MOOC di tempat-tempat sini bisa diberikan akses ke sini Pak. Seperti itu. Nah kemudian yang sudah ada itu di swasta Pak. Ya, di cloud online itu sudah banyak BIMTEK yang terkini, pelatihan-pelatihan terkini. Nah ini harapannya bisa ada akses di dalam learning platform di sini ya untuk memperkaya learning development-nya tadi. Yang kursus dengan Indonesia X kita sudah jalin kerjasama ya. Ya, kemudian yang Coursera ini yang di luar ya tentunya bertahap ya.
Jadi kalau untuk menjadikan pelatihan yang unggul ya kita best practice-nya dulu harus dilihat. Program jurnal juga kita akan kita lakukan ya. Nah ini kira-kira akses. Nah harapannya ini seperti ini satu klaster pengetahuan Pak sudah muncul ya dari Onikom 1, 2, dan 3 ini growing terus Pak. Ini klaster bukan hanya pengetahuan, ini kumpulan startup yang membentuk suatu koloni, mereka bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah ini saya tampilkan ini yang terkait dengan learning ini ada instructor led, ini sifatnya kayak seperti MOOC, kemudian book sharing itu kayak jurnal-jurnal platform atau buku-buku pengetahuan. Nah kita bisa ngambil nanti di bagian di sini ranah di sini harapannya bisa menjadi bagian dari komunitas internasional juga. Nah ini bentuk-bentuk materi ya. Jadi sudah ada videonya, ada e-materi, ada VidCon kita lakukan, online community-nya juga kita lakukan, bisa live chat ya, bisa video chat ya. Ada mobile learning-nya, ini maksudnya bisa nanti harapannya masuk di handphone gitu ya. Kemudian ada gamification-nya, ini yang kita narasikan, ini di MOC yang kita jalankan, ini learning teknologinya. Nah ini Pak, personalisasi pelatihan ini kasih contoh, misalkan dari Pokja ya, misalkan Pokja konstruksi ke PPK konstruksi. Maka dia bisa belajar melalui 3 hal ini. Di learning platformnya ini harapannya. Mereka bisa juga memperluas cakrawalanya dengan konten-konten pelatihan maupun KMS yang ada di sini. Ya di samping ada pelatihan inti, misalkan ini Javung PBC Muda ya, gitu. Kalau yang ini Javung PBC pertama. Jadi kalau mau jadi PPK golongannya sudah sesuai, bisa menjadi pelatihan Javung PBC Muda atau pelatihan PPK. Nanti bisa diperkaya dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah ini yang kita dorong ya, konten-konten di LMS dan KMS ini menghadirkan bagi kebutuhan mereka. Nah KM ini tujuannya mengembangkan pengetahuan ya, mengalirkan pengetahuan, membangun pekerja intelektual, mendukung upaya pembelajaran ya, menumbuhkan budaya berbagi pengetahuan. Nah ini yang kita singgung ini bahwa di dalam pengetahuan itu menurut ini Jordan, ini ada yang sulit, ada yang mudah, kira-kira gitu. Yang sulit ya caranya seperti kayak pelatihan yang inti tadi ya. Jadi cara mengalirkan pengetahuannya ya, dengan magang dan segala macam ya. Tapi kalau yang mudah itu tentunya ya bisa dengan KMS sudah cukup ya. Cara-cara awareness itu bisa sudah cukup. Nah, ini yang kita perlu petakan kodifikasi pengetahuannya. Dan kemudian di dalam KMS ini ya kita sudah ada blueprint-nya, strateginya sudah ada Pak. Kita mengharapkan ada anggarannya lagi. Kita bangun namanya knowledge crew-nya, kita bangun. Dari para community driven tadi ya, ada yang bergerak di dalam community on practice barangkali, para pokja atau pelaku ini yang banyak COP-nya ya. Nanti ada community officer nanti yang di manajemen di perkantoran di misalnya di LKPP sendiri ya sudah ada beberapa tempat yang membuat KMS untuk knowledge di officer-nya gitu ya. Kemudian ini enabler-nya kita buat ya supaya mereka melakukan dengan cara sendiri ya. Aturannya sudah kita buat, tinggal platformnya yang kita kembangkan ya. Supaya apa? Dengan cara mereka growing pengetahuan itu sendiri ya. Ini harapannya organisasi pembelajar itu bisa dijalankan, kinerja organisasi bisa meningkat. Nah, supaya tertib, cara membuat pengetahuannya ya tentunya dikodifikasi. Ya, ini satu contoh. Misalkan di pengadaan barang itu dari identifikasi kebutuhan, ini ada satu contoh kodifikasinya penetapan metode penyampaian dokumen penawaran. Nah, ini ada konten-konten seperti ini, Pak. Ada videonya, ada tata caranya, ada SOP-nya, barangkali ada di sini semua. Sehingga enak, ketika mereka butuh pengetahuan apa, lagi kerja apa, tinggal cek ada di KMS. Ya, itu yang kita harapkan. Ini tadi sudah jadi journey-nya. Oh, ini tadi sudah kita buat.
Nah ini Pak, kita sudah ada hampir 90 LPP kita kerjasama ya dari TNI, Polri sampai yang di daerah juga ada. Jadi bagaimana menghadirkan tadi pelatihannya bukan tingkat dasar ya, harapannya Jafung itu bisa sampai tingkat 2 gitu ya. Jadi mereka yang mau ingin jadi Jafung PBC di tingkat 2 pun bisa gitu. Dan ini ada fasilitatornya banyak, ada 400-an, yang tingkat lanjut ada 90-an ya. Jadi bagian ya 98 ini bagian dari 408. Jadi berjenjang dari tingkat dasar dulu baru ke lanjut. Nah ini pegawainya sedikit Pusdiklat, ini ada program pelatihannya PBC ya, karena kita diklat teknis PBC. Nah ini ada tugas dan fungsi Pusdiklat ya, di samping menyediakan kebijakan pendidikan, tadi sudah kita atur, kita juga melakukan pelaksanaan diklat, kita juga sebagai LPP juga, kita juga melakukan pemantauan dan evaluasi, dan kita juga terkait dengan administrasi ya. Nah ini ada pelatihan, program-program pelatihan inovatif sudah kita sampaikan, dan kita harapkan juga bisa membina LPP seluruh Indonesia. Jadi cover area kita harusnya bisa 34 provinsi, ada mungkin 3 atau 4 provinsi yang belum Pak, yang belum ada LPP-nya. Kemudian penyelenggaraan diklat bisa secara masif ya, dan kita bisa lakukan dengan informasi KMS. Nah ini yang produk utama kami yaitu pelatihan inti kami yaitu penjenjangan Jafung Pak. Yang level 1 awareness itu yang tingkat dasar nanti berubah menjadi MOC. Ini awareness tadi. Yang kita kenalkan kepada diklat Latsar kalau di ASN. Tapi itu publik juga bisa. Kemudian yang level 2 sampai level 4 ini yang untuk yang Jafung, Pak. Ini dilengkapi dengan OJT. Jadi LIP ini learn, kemudian ada actuating dan pengembangan. Jadi kira-kira ada pembelajarannya, ada pengetahuannya, dan ada kemudian pemagangannya di sana. Ya, supaya mendapatkan 3 kompetensi itu tadi ya. Elemen kompetensi ada skill, attitude, dan knowledge-nya bisa masuk di sini. Dan ini platform kontennya, portal PPSDM-nya, ada LMS-nya, ada videonya, ada video repository, ini mendukung KMS tadi, Pak. Ini ada kemudian kebijakan terkait dengan pelatihan yang inovatif, ya karena pandemik tadi, awalnya blended learning, kemudian sudah menjadi formanya full e-learning, Pak, sekarang. Nah, inovasinya sekarang sudah full e-learning, kita juga visitasinya kita lakukan secara virtual, monehnya juga kita bisa lakukan secara online. Inovasi berikutnya kita menghadirkan secara MOC, materi pelatihan yang sifatnya awareness tadi yang kita harapkan ke MOC. Nah, sertifikatnya kita sudah basisnya kepada ISN, Pak. Kemudian konten pembelajarannya, micro learning-nya ini untuk knowledge repository-nya itu di KMS sudah kita hadirkan. Dalam hal membentuk fasilitator PBC, kita micro teaching-nya bisa online juga, Pak. Kemudian manage-nya kita hadirkan dengan, kita lengkapi dengan teori yang lain, yaitu dari model Dillon and McLean. Jadi melengkapi Kirkpatrick ya, supaya cara-cara pembelajaran online ini bisa dimonep dengan baik juga. Nah, inovasi berikutnya bahwa kita one stop platform di logbook. Jadi kita bagian dari portal PPSDM, Pak, di sini. Jadi mereka yang jadi pengajar, mereka yang jadi Jafung, semuanya datanya ada, Pak. Logbooknya ada di sini. Kemudian kita juga sudah MOU sedang dalam proses ya. Mungkin sudah mau selesai ini integrasi dengan BKN. Jadi nanti kodifikasinya peserta pelatihan pun bisa terakses di BKN juga. Jadi mereka yang mendapatkan pelatihan juga datanya bisa satu data harapannya. Nah ini integrasi logbooknya juga jalan, jadwal pelatihannya juga sudah ada. Ya kalender pelatihannya juga ada di dalam portal juga, dia samping disebarkan. Informasinya bisa terbaru. Nah, ini kita juga lakukan pembinaan, Pak, pada melalui rapat koordinator ya, LPP setiap tahun ya, minimal 1 kali ada rapat koordinasi dengan para LPP PBC.
Kemudian fasilitatornya juga kita kembangkan, Pak. Ini cara pola pengembangannya fasilitator. Jadi nanti mereka tidak hanya ngajar tingkat dasar ya, harapannya juga bisa ngajar yang kompetensi. Harapannya bisa ngajar nanti untuk yang Javung itu. Tadi sudah ada 89 ya. Yang mereka bisa mengajar untuk tingkat lanjut, yaitu dalam arti di sini mengajar kompetensi dan Javung. Kita juga menghadirkan, mendukung program pemerintah pelatihan bagi pelaku usaha, Pak, UKM, ya. Kemudian pengadaan untuk publik, jadi untuk umum ini bisa juga bekal bagi para pimpinan. Nanti dalam diklat PKN-nya ya, barangkali ada muatan-muatan yang tertentu yang cocok ya untuk bekal filosofinya bisa masuk ke sana ya di pelatihan diklat PKN. Nah, micro learning-nya ini kita lakukan untuk pelaku usaha. Nah, kebijakan pengembangan SDM ini pada dasarnya ada 3 pilar, Pak. Tapi pilar yang pertama adalah standarnya dulu ya, standarnya. Yang ini untuk ASN. Jadi kita kan mengacu sesuai PP-nya ada Korpu. Nah, bagaimana kita membangun Korpu tadi untuk di PPC? Kita nggak mungkin sama seperti dengan LAN, kita kesulitan kan? Karena apa? Kalau membangun Korpu itu intinya adalah antara si pejabat dengan yang menjabat itu tidak ada gap kompetensinya. Padahal kepalanya komandonya ASN itu kan banyak ya, di PU ada, di daerah ada, di semua tempat ada kan komandannya ya. Kita juga nggak tahu ada gap apa enggak kan begitu ya kira-kira ya. Itu sama kalau kita membuat Korpu ASN juga agak kesulitan di situ. Tapi kalau misalkan Korpunya untuk Kementerian Keuangan, untuk Diklatwas itu bisa mereka lakukan karena mereka satu unit kan gitu ya, satu komando. Nah, cara mendekatinya ya tentunya supaya tidak ada gap ya, intinya kan di situ ya, supaya tidak ada gap kita berubah ke learning development tadi, Pak. Bukan hanya training development yang kita lakukan itu. Ya, karena kita tidak bisa membuat perencanaan yang sangat baik lagi karena para komandannya tadi banyak, Pak. Kita nggak bisa istilahnya minta setiap saat data-data yang ada gap-nya di mana aja kan. Nah, cara pendekatannya seperti itu yang kita jalankan. Nah, ini melalui pelatihan juga, melalui learning development-nya tadi. Nah, sertifikasi adalah bagian dari yang menggawangi standar kompetensi tadi. Jadi 3 pilar inilah yang membentuk SDM PBJ profesional. Nah, ini digerakkan oleh di sini termasuk LPP PBJ, ya tempat pelatihannya, fasilitator, asesor, dan UKPBJ yang membina karir pengadaan di pemerintah. Ini kalau di pemerintah. Nah, pengembangan SDM PBJ pelatihan ini 3 elemen ya, ada program pelatihan, ada tenaga kediklatan, ada lembaga pelatihan. Ini saling terhubung, Pak. Mereka masing-masing punya peran. Nanti akan disampaikan oleh Bu Esri, kira-kira peran dari LPPJ itu seperti apa. Nah, ini ada dasar amanatnya bahwa kita Pusdiklat PBJ ini sebagai instansi pengakreditasi diklat teknis dan fungsional. Nah, dengan amanat ini kita lakukan kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Jadi itu Pak, mohon maaf jadi agak panjang lebar, tapi kira-kira gambaran yang profil yang kami ingin lakukan seperti itu. Kita tidak hanya menghadirkan diklat PPJ tingkat dasar, tapi ada diklat-diklat yang lainnya. Di samping juga kita ingin bangun namanya learning development, ya kita harapkan bisa kolaborasi dengan lembaga-lembaga diklat yang lainnya. Jadi dengan mengetahui profil kami, nanti kita harapkan bisa kerjasama yang lebih baik lagi, kira-kira itu. Mohon maaf Pak kalau ada kekurangannya. Ya terima kasih perhatian dari Pak Kepala Balai ya dan tim semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini pelaksanaan akreditasi visitasi kita buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Pak presentasinya Pak. Sama-sama Pak. Saya juga. Memang juara satunya kelihatan Pak. Iya Pak. Sama-sama Pak. Iya. Kita kecil Pak, tapi kita juara itu mungkin sesuai dengan topiknya LAN aja Pak barangkali. Boleh. Silakan Bu Karisma, kami kembalikan Bu Karisma.
terima kasih Pak Arif atas pemaparannya. Semoga apa yang dipaparkan oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita semua.